bosku. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1741. 4 Master Besar Surgawi memblokir jalan. Kali ini, War Eagle Nation benar-benar membayar harganya. Undang semua orang tua ini keluar dari gunung. Meskipun ini adalah kartu War Eagle Nation, mereka tidak dapat digunakan kecuali harus. Tapi sekarang adalah waktu yang paling berbahaya bagi mereka. Jika ini terus berlanjut, negara elang perang akan menjadi aib, dan statusnya sebagai negara adidaya di dunia tidak akan dipertahankan. 4 Master tingkat ke-7 sudah menunggu Ye Junlin. Pertama, seluruh orang berada di awan kabut hitam, dan tidak mungkin untuk melihat tubuh utama sama sekali. Dia adalah pemimpin organisasi pembunuh yang berspesialisasi dalam berburu master tertinggi, dengan nama kode Shadowman. Kekuatan Seven Heaven, dan memiliki teknik pembunuhan paling kuat. Dia bisa berbaur dengan objek lingkungan apapun. Dia pernah memburu 3 pembangkit kekuatan surgawi ke-7. Yang kedua, makhluk seukuran gunung, dengan tubuh lebih dari 2 meter, diselimuti warna merah. Dia digunakan oleh organisasi rahasia untuk menguji berbagai obat dan serum sejak dia masih kecil, dan kemudian tubuhnya bermutasi. Dia sangat kuat sehingga tubuhnya kebal, monster yang tidak bisa dibunuh sama sekali. Naga dengan kode nama. Yang ketiga, seorang pria yang memakai mecha ringan. Dia memiliki kecepatan beberapa kali kecepatan suara, secepat kilat. Kode nama Dewa Petir. Keempat, seorang pirang berpakaian minim dengan penampilan manis. Tapi dia adalah penyihir barat yang telah membangkitkan kekuatan super di suku primitif sejak dia masih kecil. Memiliki kekuatan ilahi dan mengklaim dapat mengendalikan segala sesuatu. Penyihir bernama kode. Keempatnya adalah harta nasional. Ini juga merupakan kartu truf nyata. Pada saat ini, keempatnya dikirim. Hanya untuk menghentikan Ye Junlin. Ini menunjukkan tekad perang negara elang. Ye Junlin berjalan sepanjang jalan. Semakin sedikit orang yang menghentikan Anda. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa. Su Zengji, yang baru saja bangun, sangat sedih ketika melihat ini. Mungkinkah dia ditinggalkan oleh War Eagle Nation? Faktanya, Su Zengji juga mengerti di dalam hatinya. Pada titik ini, War Eagle Nation hanya untuk reputasinya, bukan nilainya. Namun, Ye Junlin berhenti, dan dia berteriak ke depan. Keluar, aku telah melihat kalian semua. Suara itu baru saja jatuh, dan 3 sosok muncul di depannya. Penyihir, naga, dan dewa petir. Hanya pria bayangan yang menghilang. Dia adalah dewa pembunuhan. Jadi tentu saja dia tidak bisa diekspos. Surga ke-7. 3 surga ke-7. Seluruh dunia terkejut lagi. Bangsa elang perang sangat kuat, dan dapat mengirim beberapa master tingkat ke-7 sesuka hati. Ini tidak tersedia di negara lain. Bahkan Dacia iri. Tapi yang lebih diperhatikan semua orang adalah apakah Ye Junlin dapat memblokir serangan dari 4 master tingkat ke-7. Ketiga penyihir itu saling memandang dan berkata, mulai. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Penyihir itu mulai melakukan sihirnya. Tiba-tiba, lingkungan di depan Ye Junlin berubah. Hutan alpine tidak ada lagi, digantikan oleh laut yang tak berujung dan bergolak. Dia berada di tengah badai, tidak bisa berdiri diam. Perubahan lingkungan yang tiba-tiba ini membuatnya sangat tidak nyaman. Ini adalah kemampuan Miko untuk memanipulasi semua hal dan mengubah lingkungan. Pada saat yang sama, Dewa Petir bergerak. Dampaknya dimulai pada 5 kali kecepatan suara. Yang harus dia lakukan adalah menyelamatkan kedua Jefferson dalam sekejap, dan membawa naga ajaib itu ke Ye Junlin. Dewa Petir terlalu cepat. Dalam sekejap, naga ajaib dibawa ke sisi Ye Junlin. Dan Su Zengji dan Jefferson dibawa pergi pada saat yang sama. Boom! Naga ajaib ini dikenal karena kekuatannya yang tak terbatas, dan dia mengklaim dapat menghancurkan gunung dengan 1 pukulan. Dia meninju Ye Junlin dengan pukulan terkuat. Pada saat yang sama, pria bayangan muncul dari bayang-bayang dan menikamnya tiba-tiba. Bab 1742, siapa yang bisa menghentikanku? Keempat master ini bekerja sama secara diam-diam dan terhubung dengan sempurna. Dan saling menjaga untuk memaksimalkan keuntungan mereka.
menyelamatkan orang dan membunuh orang sekaligus. Semua orang yang mengikuti pertempuran ini tercengang. 4 Master Surgawi tingkat 7 utama bertindak bersama. Gambar yang mengerikan apa itu? Saya khawatir hanya Ye Junlin yang memiliki perawatan ini. Kerajaan Elang Perang bertekad untuk mempertahankan orang. Keempat ini sebenarnya adalah kartu as dari Biro Perisai Langit. Mereka telah menggunakan semuanya. Mereka mengerti bahwa itu setara dengan keberadaan keluarga Daxia Baolong. Memiliki kekuatan tempur terkuat. Rahasia dan ahli berdebu yang tersembunyi itu semuanya berada di bawah kendali mereka. Mereka campur tangan. Siapa yang bisa menghentikannya? Di medan perang, 4 Master Surgawi 7 lapis utama bergabung dan bekerja sama dengan mulus. Pertama-tama, penyihir mengubah lingkungan untuk mengganggu Ye Junlin. Kedua, Dewa Petir langsung mengirim naga ajaib ke Ye Junlin. Naga ajaib membunuh Ye Junlin dengan serangan terkuat. Langkah ini benar-benar tak terbendung. Pertama, penyihir telah mengganggu Ye Junlin. Kedua, Dewa Petir terlalu cepat. Kedua faktor ini sudah ditakdirkan bahwa Ye Junlin tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa menerimanya. Ye Junlin mungkin tidak bisa menahan kekuatan pukulan naga yang bisa menghancurkan gunung. Bahkan jika dia menanggungnya, pembunuhan manusia bayangan dalam kegelapan ada di sini lagi. Anda harus tahu bahwa ini adalah 4 master tingkat ke-7, dan taktik serta kekuatan mereka jauh melampaui yang lain. Ini adalah permainan yang ditakdirkan. Naga itu meninju dada Ye Junlin dengan pukulan. Seolah-olah saat rudal itu meledak, awan jamur muncul di sekelilingnya. Master pembunuhan Shadow Man muncul di atas kepala Ye Junlin. 2 bilah pendek muncul di tangannya, dan lampu listrik berkedip di sekelilingnya. 2 bilah pendek dilemparkan dari meteorit luar angkasa, yang dapat menembus benda keras apapun. Boom! Naga itu yakin bahwa pukulan terkuat telah mengenai Ye Junlin. Puff! Puff! Pria bayangan itu juga yakin bahwa dia telah memasukkan 2 bilah pendek ke leher Ye Junlin. Tapi ekspresi mereka berdua berubah drastis dalam sekejap. Karena ini semua hanyalah ilusi. Ye Junlin menghilang dari mata mereka. Menghilang begitu saja. Tidak. Pembuat film tahu itu kecepatan. Kecepatan yang tak terbayangkan. Lebih cepat dari kecepatan Dewa Petir. Mereka melarikan diri dalam sekejap. Menciptakan ilusi bahwa mereka berdua telah berhasil. Itu adalah klon yang diproduksi dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mereka mengenai klon tersebut. Avatar bayangan. Ye Junlin menggunakan avatar hantu lagi. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini saya tidak menipu semua orang. Pembuat film melihat esensinya. Setelah Ye Junlin menggunakan klon bayangan, dia dengan cepat meninggalkan pusat medan perang. Boom! Ketika dia muncul kembali, dia bahkan menyusul Dewa Petir yang menyelamatkan Jefferson dan keduanya. Kecepatannya lebih cepat dari Dewa Petir yang terbangun dengan kecepatan tinggi. Bang! Puff! Ye Junlin menghancurkan Dewa Petir berkeping-keping dengan satu pukulan. Kembali ke tebasan naga. Pada saat yang sama, pedang Beiming terlempar. Hei! Sebelum penyihir di sebelahnya bisa bereaksi, tenggorokannya dipotong oleh pedang Beiming yang setengah patah. Saat penyihir itu jatuh, lingkungan di sini telah berubah. Laut hilang dan semuanya kembali normal. Tapi Ye Junlin tidak berhenti. Dia langsung muncul di belakang naga ajaib. Dan pada saat yang sama, pedang Beiming yang berputar jatuh ke tangan Ye Junlin. Puff! Ye Junlin membunuh naga itu dengan pisau. Pria bayangan menyadari bahaya dan buru-buru melarikan diri. Tapi Ye Junlin menghilang lagi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakangnya. Bunuh. Pria bayangan itu sudah mati. 4 master besar surgawi ke-7 semuanya hancur. Siapa yang bisa menghentikanku? Bab 1743. Tidak banyak waktu tersisa untuk kita. Terkejut. Mendidih. War Eagle Nation terdiam. Seluruh dunia terdiam. Menghitung Dewa Guntur Elang Perang sebelumnya, 5 master surga 7 tingkat telah dipenggal oleh Ye Junlin sendirian. Terutama 4 yang terakhir masih bekerja sama. Menakutkan. Mengerikan. Bahkan es dari Biro Perisai Langit tidak bisa menghentikan Ye Junlin. Dia sudah sangat kuat. Berjuang sendirian melawan negara Elang Perang. Tebak siapa lagi? Ditaklukkan. Richard dan yang lainnya benar-benar yakin. Bagaimana cara membunuh 5 master 7 lapis berturut-turut?
Pada waktunya, ada ribuan pasukan dan kuda, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Semua kalangan di War Eagle Nation dipukuli sampai diam. Mereka bingung. Tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Tampaknya dia tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menaklukkannya. Di pinggiran Lake City, Ye Junlin terus bergerak maju setelah memenggal 4 master tingkat ketujuh utama. Di ujung lain gunung, ribuan tentara menunggu. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh Ye Junlin, mereka tidak dapat menghentikannya. Tapi dia tidak bisa begitu saja melihat Ye Junlin pergi. Satu-satunya tujuan pemblokiran mereka adalah untuk menunda waktu dan mencari cara untuk membunuh atau mempertahankan Ye Junlin. Pergi. Kali ini, lebih banyak ahli yang terlibat. Para prajurit dan negara adidaya datang untuk menghentikan Ye Junlin seperti orang gila. Ye Junlin menyeret mereka berdua, membawa pisau patah dan menghancurkan jalan berdarah. Dia terlalu kuat. Benar-benar tak terhentikan. Seluruh dunia ketakutan oleh kekuatan Ye Junlin. Semua orang di Daxia bersemangat, tetapi mereka semua bertanya-tanya siapa orang ini. Apakah itu benar-benar keluarga Baolong yang legendaris? Atau dari kekuatan misterius Daxia? Namun, Yan Longwei dan yang lainnya secara bertahap mendapatkan jawabannya. Dan semua orang diam-diam. Jangan katakan itu. Rahasiakan ini. Masalah ini telah menyebar luas. Dan sekarang bahkan keluarga Baolong mulai memperhatikan. Bahkan banyak kekuatan kuno sudah dekat. Bagaimanapun, 5 master surgawi tingkat ketujuh semuanya dipenggal. Setengah hari lagi berlalu. Ye Junlin membunuh sepanjang jalan. Lawan menderita banyak korban. Dia tidak bisa menghentikan langkah Ye Junlin sama sekali. Dia sangat dekat dengan perbatasan selatan negara Elang Perang. Bahkan jika ada ribuan pasukan, mereka akan mati ketika bertemu Ye Junlin. Aku tidak bisa menghentikannya. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda tidak dapat menghentikan seseorang. Malu. Bangsa Elang Perang telah mengalami penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia pasti akan meninggalkan negara Elang Perang dalam waktu 6 jam. Mungkinkah dia harus pergi seperti ini? Itu akan menjadi aib terbesar kita. Kita akan ditertawakan oleh dunia. Jalan. Dan berpikir cepat. Solusinya. Pastikan untuk menyimpannya di War Eagle Nation. Dan jangan pernah biarkan dia pergi. Cepat. Cepat. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Pada saat ini, semua lingkaran di War Eagle Nation menjadi gila. Tidak masalah apakah Su Zengji dan Jefferson masih hidup atau sudah mati. Tapi wajah itu penting. Mereka ditampar wajah oleh Ye Junlin. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Waktu berlalu menit demi menit. 2 jam telah berlalu. Ada jalan. Kita punya jalan. Oke. Solusi ini membunuh 2 burung dengan 1 batu. Biro Perisai Langit akhirnya menemukan solusi. Hentikan perang. Cepat dan hentikan perang. Biro Perisai Langit memberi perintah, dan semua pasukan di depannya yang menghalangi Ye Junlin berhenti. Tepat ketika Ye Junlin bertanya-tanya, beberapa kendaraan off-road dengan bendera gencatan senjata melaju ke Ye Junlin. Ye Junlin ingin melihat trik apa yang akan dimainkan pihak lain. Dia tidak bergerak. Mata dunia tertuju pada ini. Semua orang ingin tahu apa yang akan dilakukan Sky Shield. Bab 1744. Mencapai apapun yang saya inginkan. Beberapa kendaraan off-road naik dan turun sekelompok pria dan wanita berjas dan sepatu kulit. Kebanyakan orang bukanlah negara adidaya atau pejuang. Mereka lebih seperti pekerja kerah putih di pusat perbelanjaan. Ye Junlin mengangkat sudut mulutnya dan bertanya sambil tersenyum. Apa yang kamu lakukan? Seorang pria dan seorang wanita yang dipimpin dengan waspada mendekati Ye Junlin. Mengangkat tangan mereka dan berkata, Tuan yang terhormat, tolong tenang, kami. Kami tidak memiliki niat jahat. Kami hanya ingin bersamamu. Ayo bicara. Ya, kami ingin berbicara dengan Anda. Tidak masuk akal bagi kami untuk bertarung seperti ini. Ye Junlin mencibir. Ada apa? Apa yang ingin dibicarakan? Menyingkirlah dan biarkan aku membawa keduanya pergi. Tuan yang terhormat, tolong dengarkan kami. Kami ingin berbicara dengan Anda dan membuat kesepakatan dengan Anda. Keduanya menatap Ye Junlin dengan waspada. Katakan padaku, kesepakatan apa? Ye Junlin sangat penasaran.
Puan, kami benar-benar dapat mengubah pertempuran menjadi batu giok dan sutra, dan musuh menjadi teman. Ya, Anda sebenarnya tidak memiliki dendam dengan kami. Mengapa Anda bekerja begitu keras? Ye Junlin tersenyum. Bagaimana Anda mengatakannya? Sebenarnya, kamu tidak perlu mendedikasikan Daxia untuk hidupmu. Mengapa kamu tidak bergabung saja dengan kerajaan Elang Perang? Kami berjanji untuk memenuhi persyaratan apapun yang kamu inginkan. Misalnya, jika kamu ingin menjadi seorang raja, kamu bisa menjadi raja, dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Selama kamu setuju untuk bergabung dengan kerajaan Perang Elang, kamu akan menginginkan apapun yang kamu inginkan akan tercapai. Seperti kekuatan lebih lanjut. Seperti memiliki kekayaan paling banyak dan kekuatan tertinggi. Pria dan wanita ini adalah negosiator. Satu bernyanyi dan satu harmoni. Jika salah satu tidak memperhatikan, mereka akan benar-benar tergoda oleh keduanya. Pada saat ini, semua orang juga tahu apa pendekatan War Eagle Nation. Meskipun aku tidak bisa menghentikanmu, aku bisa membiarkanmu bergabung. Setelah disepakati, ini adalah membunuh dua burung dengan satu batu. Ye Junlin tersenyum. Oke. Untuk mencapai apapun yang saya inginkan. Ya, selama Anda berani berpikir, kami akan berani berjanji. Saya di sini atas nama Biro Perisai Langit dan dapat memenuhi semua persyaratan Anda. Ini orang-orang penuh percaya diri. Ye Junlin memandang beberapa orang dan berkata, "Yah, syaratku sangat sederhana. Biarkan aku menjadi penguasa kerajaan Perang Elang. Selama kamu berjanji, aku akan bergabung tanpa ragu-ragu." Boom. Ketika Ye Junlin mengatakan ini, semua orang tercengang. Kondisinya ternyata seluruh War Eagle Nation. Dia ingin menjadi penguasa negara Elang Perang. Omong kosong. Mustahil. Pak, jangan bercanda. Kami tulus. Beberapa orang berkata dengan dingin. Omong kosong. Aku tulus. Bukankah dia mengatakan bahwa semua syaratku terpenuhi? Aku sudah mengungkitnya. Tapi kenapa tidak puas? Ye Junlin bertanya balik. Jangan menipu orang terlalu banyak. Jangan menipu kami dengan sengaja. Beberapa orang di Biro Perisai Langit marah. Jika kamu tidak tulus, maka keluarlah. Ye Junlin menamparkan. Kekuatan tak terlihat yang menakutkan menyapu semua orang ini dari Biro Perisai Langit, termasuk orang-orang dan kendaraan mereka. Ye Junlin melanjutkan. Bicara pecah. Ini benar-benar mengganggu rencana Biro Perisai Langit. Saya pikir tidak ada yang akan menolak undangan War Eagle Nation. Tanpa diduga, Ye Junlin mengajukan kondisi seperti itu. Ye Junlin terus maju, dan ribuan pasukan di depan terus menghentikannya. Tidak mungkin. Pada saat terakhir, masih ada 3 jam lagi, dan dia pasti akan meninggalkan negara Elang Perang. Bahkan jika Su Zengji dan Jefferson mati, kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan negara Elang Perang. Apa yang harus saya lakukan? Cari jalan. Ah, cepatlah. Waktu berlalu. Masih 1 jam sebelum Ye Junlin meninggalkan negara Elang Perang. Hei, itu benar-benar tidak berhasil. Aku hanya bisa menggunakannya. Apa? Pakailah. Apa kau gila? Tidak mungkin. Untuk saat ini, hanya itu yang bisa. Bab 1745, Tongkat Dewa. Aku tidak setuju. Ini mengerikan. Ya, ini gila. Aku juga tidak setuju. Sekali digunakan, kita akan mengambil terlalu banyak tanggung jawab. Jika kita ingin menggunakannya, itu akan menjadi yang pertama menggunakannya dengan melanggar seluruh dunia. Apakah Anda tahu berapa banyak tanggung jawab yang harus kita tanggung? Setelah seseorang mengusulkan untuk menggunakan itu, kebanyakan dari mereka bertemu dengan tentangan orang. Seolah ini tabu. Lalu bagaimana menurutmu? Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia akan meninggalkan negara Elang Perang. Pada saat itu, kita akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Dan negara adidaya bahkan tidak bisa menghentikan satu orang pun. Kita akan membawa ke dalam buku malu kekaisaran. Kita semua akan menjadi pendosa kekaisaran. Pria yang menyarankan itu menggeram. Kali ini, semua orang diam. Ini sangat memalukan sekarang. Ye Junlin menggosok elang perang di tanah sendirian, dan elang perang tidak memiliki martabat. Cepat ambil keputusan. Sudah waktunya.
Bahkan tidak 1 jam lagi. Desak pria itu. Oke. Saya setuju untuk menggunakannya. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Setelah menimbang pro dan kontra, semua anggota setuju untuk menggunakannya. Tapi ada masalah. Kita bisa menggunakannya. Tetapi tidak atas nama Biro Perisai Langit. Atau atas nama bangsa Elang Perang. Kata pria itu. Bagaimana? Tanya seseorang di bawah. Biarkan Richard dan yang lainnya menggunakannya sebagai laboratorium. Bagaimanapun, pria ini mengambil adik laki-laki Richard. Dan kita dapat menghubungkan masalah ini dengan Richard dan dendam pribadinya. Semua tanggung jawab atas kecelakaan itu ada pada Richard yang bertanggung jawab untuk itu sendiri. Oke, metode ini bagus. Ya, beritahu Richard segera. Biarkan dia melakukannya. Ketika Richard menerima berita itu, seluruh orang tercengang. Apa? Apakah kamu benar-benar ingin menggunakannya? Richard bertanya dengan heran. Ya, itu masih digunakan atas nama laboratorium di belakangmu. Pada saat ini, saatnya bagimu untuk berkontribusi pada kekaisaran. Kamu tidak bisa menolak. Ini yang semua orang maksudkan. Kata perwakilan dari Biro Perisai Langit. Richard memikirkan sesuatu dan berseru. Bagaimana dengan adik laki-lakiku? Begitu aku menggunakannya, adik laki-lakiku juga akan mati. Kekaisaran akan mengingatnya. Richard ragu-ragu sejenak. Akhirnya setuju. Oke, aku akan segera menghubungi lab. Waktu hampir habis. Richard tidak punya waktu untuk berpikir. Buru-buru menghubungi laboratorium di belakang. Segera, laboratorium setuju. Dan itu dari laboratorium yang tidak membutuhkan 1 hari untuk perisai. Dengan cara ini, hubungan dapat sepenuhnya dipisahkan dan semuanya dapat dikaitkan dengan Richard saja. Masih ada 40 menit sebelum dia meninggalkan wilayah negara Elang Perang. Senjata dan peralatan kita akan berada di tempat dalam waktu 15 menit. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Hanya 25 menit sebelum Ye Junlin meninggalkan wilayah negara Elang Perang. Di selatan adalah gurun yang tak berujung. Ye Junlin menyeret keduanya untuk berjalan. Tidak ada seorang pun yang berdiri di depannya. Di mata seluruh dunia, War Eagle Nation sudah menyerah. Tapi semua orang pintar tahu bahwa War Eagle Nation pasti punya langkah cadangan. Tapi tidak tahu apa. Senjata sudah terpasang, target terkunci, dan bisa ditembakkan kapan saja. Richard mengirim pesan. Di mulut mereka, itu adalah senjata terkuat di laboratorium ini, tongkat kekuasaan Tuhan. Bab 1746, itu adalah bencana. Ini adalah senjata terkuat yang diciptakan oleh laboratorium misterius di belakang Richard dan Biro Perisai Langit. Senjata ini mewakili kehancuran. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya senjata ini. Apakah itu railgun elektromagnetik, laser, atau senjata biologis? Tidak ada yang tahu sama sekali. Tetapi mereka yang mengetahui tongkat Tuhan mengerti bahwa itu melambangkan bencana kehancuran. Setelah digunakan, itu benar-benar menghancurkan. Tidak ada pertahanan yang dapat menghentikan tongkat kekuasaan Tuhan. Tidak seperti senjata pembunuh dewa Suzengji. Senjata pembunuh dewa sebenarnya adalah serangan skala kecil, yang secara khusus ditujukan untuk prajurit dengan kekuatan super. Tapi tongkat Tuhan adalah serangan jarak jauh. Setelah digunakan pada area tertentu, itu langsung menghancurkan segalanya. Dinamakan tongkat Tuhan, artinya sangat sederhana, menunjukkan bahwa senjata ini seperti hukuman Tuhan. Kekuatannya jelas. Ini jelas merupakan laboratorium misterius, dan bahkan senjata di bagian bawah Biro Perisai Langit. Jadi tetap tidak akan digunakan. Utamanya, senjata ini setara dengan kartu truf asli Kerajaan Elang Perang. Jika kartu truf itu terekspos sebelum waktunya, itu harus diketahui seluruh dunia. Tongkat kerajaan Tuhan tidak akan memiliki rahasia sama sekali. Ini tidak akan berhasil. Tapi sekarang Ye Junlin telah memaksa seluruh kerajaan perang Elang untuk tujuan ini. Biarkan Biro Perisai Langit memutuskan untuk menggunakan tongkat kerajaan Tuhan untuk berurusan dengan Ye Junlin. Untuk reputasi Warhawk, mereka berkelahi. Pada saat ini, banyak orang di War Eagle Nation memperhatikan Ye Junlin. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke perbatasan. Waktu berlalu. 20 menit.
Ye Junlin menyeret keduanya untuk berjalan di padang pasir. Sekarang tidak ada yang menghalangi. Ye Junlin secara alami tahu bahwa semuanya tidak mudah. War Eagle Country tidak akan membiarkannya pergi. Dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Bahaya besar menantinya di depan. Pada saat ini, setiap menit dan detik berlalu dengan sangat lambat, dan semua orang sangat gugup hingga berkeringat. Titik serangan telah ditetapkan, dan target akan mencapai titik serang yang ditentukan setelah 6 menit 32 detik. Senjata dikonfirmasi lagi. Semuanya sudah siap. Richard dan laboratoriumnya menginstal semuanya, mengatur waktu titik serangan dengan benar. Tunggu saja waktu yang akan datang. Semua orang hampir berkeringat dan gemetar. Ini adalah penggunaan tongkat Tuhan yang pertama. Semua orang bersemangat dan gugup. Pada saat ini, Su Zengji dan Jefferson, yang diseret oleh Ye Junlin, telah bangun. Su Zengji juga tahu identitas Ye Junlin. Ye Junlin, aku akui bahwa kamu adalah pria yang kejam. Kamu bisa mengalahkan negara elang perang sendirian. Tapi aku jamin kamu tidak akan pernah keluar dari negara elang perang. Su Zengji memelototi Ye Junlin. Jefferson juga menggema. Ya, itu benar. Kamu tidak bisa keluar dari sini. Kakakku tidak akan pernah mengizinkannya. Ye Junlin memikirkan sesuatu. Tidak hanya tersenyum. Sekarang mereka takut mereka ingin membunuhku. Jika aku mati, kamu tidak akan hidup. Su Zengji dan Jefferson menyadari sesuatu. Tidak hanya berkeringat dingin, tetapi juga gemetar. Ya. Pada saat ini, Ye Junlin harus dihentikan dengan cara apapun. Mereka tidak penting lagi. Terutama Su Zengji. Itu tidak berharga. Tapi Ye Junlin, ketika aku melihatmu mati, aku juga sangat bersemangat. Tidak masalah. Hahaha. Su Zengji menatap Ye Junlin dan tertawa liar. Dia benar-benar gila. Tubuh Jefferson gemetar ketakutan. 5 menit. 4 menit. 3 menit. Sebuah pangkalan telah menghitung mundur waktu. Saraf semua orang meregang hingga ekstrim. Dan mereka akan meledak. 32 detik. 3. 2. 1. Bab 1747. Rasa malu. Waktunya telah tiba untuk tujuan keputusan itu. Ini adalah penampilan pertama tongkat Tuhan. Dunia akan menyaksikan kekuatan tongkat Tuhan yang menakjubkan. Richard, yang memegang tombol tembak senjata tongkat dewa, sangat gugup hingga basah oleh keringat dingin. Terutama di pangkalan, ratusan orang menatapnya dengan gugup. Selamat tinggal kakak. Teriak Richard, menekan tombol dengan keras. Pada saat yang sama, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Pada saat ini, seluruh pangkalan tampak lega, dan semua orang menghela nafas lega. Akhirnya di sini. Di semua kalangan War Eagle Nation, semua orang mengepalkan tangan mereka erat-erat, menunggu munculnya tongkat Tuhan. 1 detik. 2 detik. Lebih dari 10 detik telah berlalu. Tidak ada gerakan sama sekali. Tongkat kekuasaan Tuhan sama sekali tidak ada di tempatnya. Semua orang mengira mereka sedang kesurupan. Tapi puluhan detik berlalu, dan masih tidak ada gerakan. Bagaimana situasinya? Bagaimana situasinya? Cepat ceritakan. Ada apa? Kedengarannya seperti ini terdengar di semua kalangan War Eagle Nation. Di pangkalan yang bertanggung jawab atas peluncuran senjata tongkat dewa, itu bahkan lebih tercengang. Setelah Richard menekan tombol, tongkat Tuhan tidak menyala sama sekali. Ada apa? Semua orang pada awalnya tercengang. Tapi kemudian satu demi satu kembali. Semua orang berseru. Richard bangkit di tanah dan meraung. Apa? Senjatanya tidak menembak. Apa yang terjadi? Lihat. Lihat untukku. Seluruh pangkalan berada dalam kekacauan. Semua jenis suara. Semua teknisi segera diperiksa. Tidak. Sistem peluncuran senjatanya rusak. Jadi tidak berhasil diluncurkan. Alasannya segera diketahui. Perbaiki. Perbaiki dengan cepat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki? Richard buru-buru berteriak. Ini akan memakan waktu lebih dari 20 menit paling cepat. Kami akan mencoba yang terbaik. Teknisi mulai memperbaiki dengan panik. Tidak ada yang mengharapkan ini pada saat yang paling kritis. Masalah seperti itu benar-benar terjadi. Dalam 20 menit yang penting, Ye Junlin telah meninggalkan negara elang perang.
Tidak bisa membiarkan tongkat Tuhan mekar di tanah negara lain. Seluruh pangkalan itu sunyi senyap. Richard bahkan lebih marah dan membanting meja. Tapi ketika dia berbalik, ada senyum kemenangan di sudut mulutnya. Ternyata sistem peluncuran tidak berfungsi, yang diatur olehnya. Tujuannya sangat sederhana. Dia tidak ingin tongkat Tuhan diluncurkan. Dan dia tidak ingin saudaranya Jefferson mati. Richard adalah orang yang sangat protektif dan sangat menyayangi adiknya. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan banyak gerakan gila sebelumnya. Sekarang dia membunuh saudaranya sendiri dengan tangannya sendiri. Dia tidak bisa melakukannya. Menurutnya, reputasi Warhawk tidak sepenting nyawa saudaranya. Hari ini, penghinaan yang dibawa Tuan Daxia ke elang perang, dia dapat sepenuhnya mengembalikannya ketika dia menemukan kesempatan di masa depan. Ketika saudaranya meninggal, dia pergi untuk selamanya. Tongkat Tuhan gagal diluncurkan. Itu berarti negara elang perang telah sepenuhnya gagal menghentikan Ye Junlin. Ye Junlin menyeret keduanya ke perbatasan. Dia tersenyum. Apakah kamu akan membunuhku? Kamu. Su Zengji dan Jefferson tidak berharap untuk membiarkan Ye Junlin pergi dengan mudah. Ayo pergi. Kembali ke Daxia bersamaku dan dapatkan hukuman yang pantas kamu dapatkan. Ye Junlin membawa keduanya keluar dari perbatasan kerajaan perang elang. Setelah itu, Ye Junlin memasukkan setengah dari pedang Beiming di perbatasan negara elang perang. Artinya sangat jelas. Ambil pisau sebagai bukti. Aku, Ye Junlin, pernah memasuki negara elang perang dan membawa pergi 2 orang. Tapi ini sangat memalukan bagi elang perang. Bab 1748. Sama menyilaukan seperti matahari yang terik. Segera, banyak tuan datang ke perbatasan negara elang perang. Lihat pedang Beiming yang ditancapkan di tanah. Itu menyengat mata mereka seperti matahari yang terik. Pisau ini untuk martabat mereka. Malu pada mereka. Ah! Satu orang meraung, hendak mencabut pedang Beiming. Tunggu. Orang pertama menghentikannya. Pisau ini tidak bisa ditarik. Itu harus dimasukkan ke sini. Ini memalukan yang dibawa musuh kepada kita. Itu mengingatkan kita akan hal ini setiap saat. Semua tinju terkepal. Diam. Seluruh War Eagle Nation terdiam. Mereka hampir mengeluarkan semuanya. Tetapi mereka masih tidak bisa menghentikan Ye Junlin. Pada saat terakhir, gerakan kecil Richard gagal meluncurkan tongkat kerajaan. Biarkan Ye Junlin pergi sepenuhnya. Ketika Ye Junlin melangkah keluar dari perbatasan, seluruh dunia penuh dengan keraguan. War Eagle Country membiarkan Ye Junlin pergi. Mustahil. Tak ada alasan. Tapi faktanya ada di depan Anda. Dia pergi. Semua kalangan di War Eagle Nation meledak. Malu. Hari ini, yang paling memalukan. Daxia. Liangzi ini benar-benar palsu. Banyak orang mengepalkan tangan dan terlihat gila. Richard juga mengepalkan tinjunya. Saudaraku, aku akan menyelamatkanmu lagi. Dan Daxia. Aku tidak akan melepaskannya. Dia percaya bahwa bahkan jika Jefferson mencapai Daxia, dia tidak akan mati. Rencananya telah tercapai. Setelah mengetahui berita itu, Daxia benar-benar mendidih. Yang pertama adalah untuk sepenuhnya mengalahkan aliansi dominan. Sekarang Master Misterius itu seorang diri mengambil 2 orang di War Eagle Country. Semua menunjukkan kekuatan Daxia. Daxia tidak takut pada siapapun. Naga tidur secara bertahap terbangun. Siapa yang bisa bertarung? Sekarang apa yang ditunjukkan Daxia adalah negara adidaya. Tidak takut pada apapun. Dengan cara ini, bintang-bintang kaya dan terkenal yang telah melarikan diri dari Daxia sebelumnya benar-benar tercengang. Siapa yang tahu bahwa krisis akan segera teratasi, dan dia menunjukkan sisi yang kuat. Siapa yang bisa membayangkan situasi ini? Musim panas adalah yang terbaik. Sulit untuk kembali sekarang. Lagi pula, semua orang telah meninggalkan kewarganegaraan mereka. Yang paling sulit adalah orang-orang Daxia yang melarikan diri ke negeri elang perang. Pada awalnya, Su Zengji ingin menjadi raja, dan dia hampir akan merekrut semua orang kuat. Tapi sekarang setelah Su Zengji dibawa pergi, semuanya runtuh. Terutama Li Wenhai, Zhang Wentao dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka bisa menjadi yang terbaik. Dalam sekejap semuanya hilang. Mereka masih menyaksikan tanpa daya karena mereka kehilangan segalanya.
Li Wenhai, Li Wenfei dan rombongannya kembali ke Manor. Mereka menyalakan TV dan menonton situasi terbaru. Pada saat ini, selir Zhao tiba-tiba mengubah wajahnya, karena dia melihat berita buruk. Setelah Ye Junlin membawa Jefferson dan keduanya pergi, kerajaan Perang Elang sangat marah. Dalam keadaan marah, War Eagle Nation mengeluarkan pesan untuk mengusir mereka yang pernah berkebangsaan Daxia di negara War Eagle dari War Eagle Nation setelah penyitaan semua properti dan perampasan identitas mereka. Daftar mereka yang akan dideportasi akan segera dirilis. Selir Zhao segera melihat namanya di sana. Hal besar itu buruk. Lihat beritanya. Zhao Junfei mengingatkan. Apa? Semua orang mulai melihat daftar itu. Semua orang yang hadir melihat nama mereka di daftar. The Eagle Nation akan menyita semua properti mereka dan mengusir mereka. Dalam sekejap, mereka seperti ditendang dari celana dalam mereka. Tercengang. Hati keluarga Li Zhao adalah abu. Bab 1749, di mana tidak ada alasan untuk berbicara. Bagaimanapun, saya tidak berharap untuk mengalami pasang surut dalam satu hari. Awalnya, mereka akan direduksi menjadi ini. Ding, ding, ding. Ponsel semua orang berbunyi bersamaan. Setelah dibuka, itu adalah pesan teks yang mengejutkan. Semua aset di rekening luar negeri mereka telah dikosongkan. Bahkan aset tak terlihat, seperti villa dan mobil mewah, telah dilucuti. Dalam sekejap, mereka semua tidak punya apa-apa. Kecuali baju yang kamu pakai. Bahkan tempat tinggal mereka ada dalam daftar likuidasi perampasan. Pada saat yang sama, mereka diusir dari kewarganegaraan mereka oleh negara elang perang. Mereka tidak akan memiliki identitas. Termasuk nama mereka juga tidak valid. Tidak ada wilayah atau negara di dunia yang memiliki informasi dasar. Mereka seperti orang liar yang berkeliaran. Bahkan bukan pengemis. Sebagian besar pengemis setidaknya masih memiliki identitas. Mereka tidak. Aku. Mata Li Wenfei menjadi gelap dan dia pingsan. Ada apa ini semua? Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kamu memperlakukan kami seperti ini? Saya tidak setuju. Saya ingin mengajukan banding. Segala macam keluhan terdengar di mana-mana. Dan semua orang gila. Ada juga pemandangan mengerikan yang terjadi di jalanan. Pengkhianat ini, yang dulunya adalah Daxia, sekarang diusir dari negara elang perang setelah kehilangan segalanya. Mereka yang tidak mau akan dipukuli. Diusir secara paksa dari War Eagle Country. Yang lebih mengerikan lagi, begitu mereka keluar dari negeri elang perang, mereka akan menjadi orang-orang tanpa status. Saat itu setiap daerah tidak menerima mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk kembali ke Daxia. Tidak mungkin pergi ke tempat lain. Tidak ada yang menginginkannya sama sekali. Satu-satunya nilai adalah menjadi kuli. Dikatakan bahwa ada banyak pedagang manusia di luar negara Warhawk yang menunggu untuk mengumpulkan orang-orang ini. Apa yang akan terjadi jika mereka dibawa pergi? Semua orang tahu itu. Dadada. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang cepat. Banyak orang bergegas masuk dari luar. Mulai sekarang, kamu tidak akan lagi berasal dari War Eagle Nation, dan identitasmu akan dirampas. Mulai sekarang, kamu harus meninggalkan War Eagle Nation. Kamu tidak diterima di sini. Segera. Begitu pihak lain memasuki pintu, mereka memaksa mengusir pemilik keluarga Li Zhao. Tidak, Tuan. Anda salah paham. Kami milik keluarga Li dan keluarga Zhao di Daxia, dan kami memiliki hubungan dekat dengan Tuan Su Zhengji. Ya, dan masa tinggal kami pasti berguna bagi bangsa elang perang. Kamu mungkin salah paham, kan? Kami tidak bisa diusir. Semua orang mulai membenarkan. Kami tidak salah paham. Cepat. Bagaimana bisa tempat suci seperti War Eagle Nation menjadi tempat kelompok belatungmu? Sikap lawan semakin keras. Aku bertanya padamu, mengapa kamu merampas dan membekukan semua aset kami? Beri aku alasan. Li Songkui berdiri. Zhang Wentao bergema. Ya, itu benar. Anda mengundang kami untuk bergabung dengan War Eagle Nation. Atau apakah Anda secara pribadi mengirim pesawat untuk menjemput mereka? Bagaimana kami bisa menghapus identitas kami? Alasannya, tidak masuk akal.
Tidak apa-apa mengusir kami. Tetapi mengapa merampas aset kami? Hak apa yang Anda miliki? Selir Zhao dan Li Mengyue berdiri satu per satu. Sama seperti sebelumnya. Bertukar pikiran dengan orang-orang di Daxia. Tapi mereka lupa. Ini bukan musim panas di sini. Mereka tidak masuk akal. Alasannya. Ini alasannya. Panggil aku. Bab 1750. Su Zengji tidak bisa membunuh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kelompok itu mulai berkelahi. Meskipun dikatakan bahwa keluarga Li Zhao semuanya adalah seniman bela diri sekarang, mereka telah menggunakan banyak harta surga dan bumi. Tetapi bangsa Lang Perang secara khusus mengirim para ahli untuk menargetkan mereka. Begitu pertarungan dimulai, keluarga Li Zhao tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Akhirnya dipukuli. Semua orang dipukuli. Seperti anjing mati yang diseret ke dalam mobil. Ada truk besar yang diparkir di sini. Itu penuh dengan orang-orang yang berpura-pura diusir. Orang-orang itu diangkut ke perbatasan beberapa jam kemudian. Dan kemudian seperti membuang sampah, semua orang ini dibawa keluar. Li Wenhai dan rombongannya ada di antara mereka. Kamu berani mengambil langkah lain dan melemparkan kalian semua ke laut. Seseorang memperingatkan di perbatasan. Li Wenhai dan yang lainnya memandangi gurun yang tak berujung. Mereka tersesat. Tidak tahu kemana harus pergi. Sekarang mereka tidak punya uang. Mereka tidak memiliki identitas. Mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Rumah tangga kulit hitam di antara rumah tangga kulit hitam. Seperti orang liar. Tapi hanya setengah hari yang lalu, mereka adalah atasan. Aku menyesal. Aku seharusnya tidak meninggalkan Daxia sejak awal. Beberapa orang menangis dengan sedih tidak jauh dari sana. Perut mereka berubah menjadi hijau karena penyesalan. Aku mati otak. Kenapa aku harus meninggalkan Daxia? Betapa bagusnya Daxia. Ya. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan Daxia? Kita hanya sakit. Semakin banyak orang berlutut di tanah untuk menyesali dan menangis dengan sedih. Semua orang di keluarga Li Zhao juga menangis. Menyesali. Maaf sampai mati. Mengapa kamu tidak mendengarkan orang tua? Aku menyesal. Beri aku kesempatan lagi. Aku tidak akan pernah meninggalkan Daxia. Bagus. Selir Zhao, Li Mengyue, Li Wenhai, Li Songkui, dan Zhang Wentao berlutut di tanah satu per satu, menyesali dan menangis. Ini adalah momen tergelap dan tak berdaya dalam hidup mereka. Selanjutnya mereka akan menghadapi waktu yang paling sulit. Lari. Wow. Tiba-tiba ada ledakan kegelisahan di kerumunan. Ternyata seseorang telah datang untuk menangkap mereka. Orang tanpa status seperti mereka paling cocok untuk ditangkap dan dijadikan kuli. Escape. Escape. Sekelompok orang, seperti mangsa, mulai melarikan diri dan tinggal di tanah tak bertuan. Namun, ini hanya potret beberapa orang. Hari ini, adegan seperti itu sedang dipentaskan di perbatasan War Eagle Nation. Ye Junlin mengambil mereka berdua, yang membuat War Eagle sangat malu. Mereka hanya bisa melampiaskan dengan cara ini. Tentu saja, orang-orang Daxia di War Eagle tidak berani bergerak. Ini adalah orang-orang Daxia. Mereka yang berani bergerak seperti Li Songkui yang telah meninggalkan kewarganegaraan Daxia. Setara dengan mereka sendiri. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Xia Timur yang hebat. Sebuah helikopter pribadi mendarat. Yang turun dari pesawat adalah Ye Junlin. Dia menyeret keduanya. Su Zengji dan Jefferson. Xiao Feng dan sekelompok besar orang menyambut kedatangan Ye Junlin. Meskipun Ye Junlin masih mengenakan topeng, semua orang tahu identitasnya. Jefferson akan dikurung dimanapun dia perlu. Lanjutkan ke penjara. Perintah Ye Junlin. Dimengerti. Bawa orang pergi. Xiao Feng melambaikan tangannya, dan Jefferson segera dibawa pergi. Wajahnya pucat. Dia tidak bisa meninggalkan Daxia. Ye Junlin memandang Su Zengji lagi, dan dia berkata dengan dingin, Su Zengji tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bunuh saja dia. Tunggu. Tidak bisa membunuh. Dia tidak bisa membunuh. Dia adalah kita sekarang. Orang-orang. Kamu tidak bisa bergerak. Bersambung.